Meskipun Manchester United mengalami hasil buruk di lapangan, masa depan Marcus Rashford terus mendominasi berita utama, sejak ia secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan klub masa kecilnya. Ruben Amorim tidak senang dengan wawancara itu, mencoretnya dari skuad pada hari pertandingan selama 3 pertandingan berturut-turut, sementara ia tidak masuk dari bangku cadangan dalam pertandingan melawan Newcastle. Setan Merah berharap untuk mendapatkan antara 50 juta pound hingga 60 juta pound untuk lulusan akademi mereka. Tetapi gaji pemain yang sangat besar sebesar 375.000 pound per minggu akan sulit untuk ditanggung oleh banyak klub. Itulah sebabnya Ineos terbuka terhadap kemungkinan untuk meminjamkannya, sehingga ia dapat kembali tampil dan dalam prosesnya memaksimalkan nilai pasarnya. Namun, pemain Inggris itu menggunakan akun Instagramnya untuk menepis saran tersebut. Ia menulis, banyak cerita palsu yang ditulis selama beberapa minggu terakhir, tetapi kawan-kawan, ini semakin menggelikan. Saya tidak pernah bertemu dengan agensi manapun dan tidak punya rencana untuk itu. Saya heran apakah jurnalis merasa malu ketika mereka berbohong seperti ini. Pemain berusia 27 tahun itu tidak akan mudah meninggalkan klub musim dingin ini, terutama secara permanen, karena klub-klub seperti Barcelona dan Paris Saint-Germain telah keluar dari persaingan. Ada minat dari kedua raksasa Turki, Galatasaray dan Fenerbahce, tetapi mereka akan kesulitan membayar harga yang diminta United dan gajinya. Satu-satunya pilihan adalah pindah ke Timur Tengah, tetapi Rashford saat ini tidak tertarik meninggalkan Eropa. Pemain sayap Manchester United, Amad Diallo, telah mengakui bahwa meminta maaf saja tidak cukup dalam pidato emosionalnya kepada para penggemar di penghujung tahun 2024. Amad menikmati penampilan konsisten pertamanya di jajaran pemain United menjelang akhir tahun kalender, setelah sebelumnya berjuang keras untuk membuktikan kemampuannya dengan mencetak 10 gol dan assist dalam 2 bulan terakhir. Namun, penampilan individu yang menjanjikan itu terjadi di tengah kesulitan tim. United kalah 5 kali pada bulan Desember saja dan kebobolan 18 gol, menyamai rekor klub yang tidak diinginkan. Performa yang ditunjukkan United bahkan membuat pelatih kepala baru Ruben Amorim, yang masa bulan madunya hanya terbatas pada 2 pertandingan sebelum kenyataan pahit terjadi, mengakui kata yang sangat penting, degradasi. Pada malam tahun baru, sehari setelah penampilan yang lemah dalam kekalahan kandang melawan Newcastle United, Amad berbicara kepada 600.000 pengikutnya di Twitter. Tahun yang sangat sulit, meminta maaf saja tidak cukup. Tetapi Anda telah mendukung kami dan terus melakukannya selama ini, terima kasih. Amorim mencoba menerapkan metode baru dan sistem taktis yang sama sekali baru, di tengah musim di mana hampir setiap minggu adalah minggu 3 pertandingan, yang berarti kesempatan untuk benar-benar menyelesaikan berbagai hal dalam latihan, hampir tidak ada. Bruno Fernandes akan tersedia untuk Manchester United melawan Liverpool setelah menjalani hukuman larangan bertandingnya. Namun ada kekhawatiran besar atas Bruno Fernandes menjelang pertandingan besar itu. Man United akan bertandang ke Anfield untuk menghadapi tim asuhan Arne Slot yang sedang naik daun. Ia diperkirakan akan kembali ke starting 1 melawan Liverpool, yang akan dipimpin oleh Michael Oliver. Fans Man United telah menyatakan kekhawatiran atas penanganan Oliver terhadap Fernandes. Wasit sepertinya sudah tidak relevan lagi akhir pekan ini, tetapi sulit dipercaya Pemol telah memilih Michael Oliver untuk memimpin pertandingan Liverpool versus MU. Oliver memberikan kartu merah Dalot di Anfield musim lalu dan bertanggung jawab atas salah satu intervensi VAR terburuk yang pernah ada untuk penalti West Ham melawan United. Ini akan menjadi pertandingan pertamanya sebagai wasit United sejak Februari tahun lalu. Musim lalu, Liverpool dan Man United bermain imbang tanpa gol di Anfield dalam pertandingan yang membuat Diogo Dalot dikeluarkan dari lapangan.
Dalot menerima 2 kartu kuning dalam rentang waktu 10 detik, keduanya karena perbedaan pendapat. Pemain sayap Manchester United, Antony, bisa pindah ke Real Betis dalam beberapa hari mendatang, menyusul keputusan mereka untuk melepas Assane Diao ke Como. Ruben Amorim lebih banyak memainkan Antony sebagai pemain pengganti sejak pengangkatannya. Sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan bahwa Betis ingin mengontrak Antony untuk sementara, tetapi kesepakatan bisa jadi bergantung pada kepergian Diao musim dingin ini. Klub La Liga itu kini hampir menjual Diao ke Como seharga 9,1 juta pound, menurut Fabrizio Romano. Ini bisa membuka jalan bagi Antony untuk bergabung dengan mereka dalam beberapa hari mendatang. Kesepakatan pinjaman bisa jadi bergantung pada kesepakatan Betis untuk membayar sebagian dari gajinya sebesar 150.000 pound per minggu. Keluarnya Antony dari klub dengan status pinjaman bisa jadi merupakan solusi terbaik bagi United. Mantan pemain Ajax itu sangat mengecewakan bagi Setan Merah. Ia hanya mencetak 12 gol dan 5 assist dari 94 penampilan di semua kompetisi. Antony kurang percaya diri saat ini. Masa peminjaman ke Betis bisa menjadi solusi yang baik jika klub Spanyol itu dapat menjaminnya bermain secara reguler. United mungkin perlu menanggung sebagian besar gaji Antony agar kesepakatan sementara dapat terwujud. Jika pemain sayap itu membuat kesan yang baik saat dipinjamkan, United bisa mendapatkan kembali biaya transfer yang layak dari penjualannya di musim panas. Manchester United menggelontorkan uang untuk mendatangkan penyerang baru selama musim panas, tetapi masa depan Joshua Zirkzee sudah tampak tidak jelas. United saat ini mengincar striker lain, mungkin dengan ide untuk menggantikan Zirkzee dalam waktu dekat. Daily Mail melaporkan bahwa incaran United mengamati Porto saat melawan Boavista pada hari Sabtu, dengan striker Samu Akehoa diyakini sebagai targetnya. Samu baru bergabung dengan Porto dari Atletico Madrid selama musim panas, tetapi ia benar-benar tampil mengesankan musim ini. Akehoa kini telah mencetak 18 gol dalam 21 pertandingan untuk Porto musim ini dan mencetak 2 gol dalam kemenangan telak 4-0 atas Boavista. United mungkin tidak akan bisa mendatangkan Akehoa pada bulan Januari karena keterbatasan finansial klub, tetapi ia tentu saja merupakan nama yang harus diperhatikan pada musim panas ini. Akehoa yang dipanggil Samu Omorodion musim lalu, kini telah mendapatkan caps pertama untuk Spanyol setelah tampil gemilang untuk Porto. Dengan tinggi 6 kaki 4 inci, Akehoa telah menunjukkan kepada United siapa dirinya sebenarnya, dengan 2 gol melawan United di Liga Eropa musim ini. Deco dari Barcelona bahkan membandingkan Akehoa dengan Victor Gyökeres, orang yang tidak bisa berhenti mencetak gol di bawah asuhan Ruben Amorim di Sporting. Hal itu mungkin akan membuat penggemar United bersemangat mengingat kekaguman terhadap Gyökeres, dan Amorim mungkin akan mengawasi pasar Portugal.